Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahbatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan keimanan, ketakwaan dan kesehatan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Pada saat ini sampailah kita kepada hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, yaitu hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur panjang sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan nikmat sehat serta nikmat istiqomah di dalam hati kita, sehingga dengan nikmat tersebut ringan melangkahkan kaki menyambut seruan azan, datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat fardu pada hari yang mulia ini. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita bersyukur dengan perbuatan senantiasa istiqomah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, sholawat mari kita bacakan untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat dalam kehidupan kita diberikan istiqomah, dan di akhir hayat ditutup dengan husnul khotimah, dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, karena kita tidak mengetahui kapan ajal akan tiba. Ketika saat ajal telah mendekat, segala harta dan kedudukan tidak akan berguna lagi. Demikian pula taubat dan penyesalan. Alhamdulillah, pada hari Selasa kita telah sampai pada akhir bulan Zulhijjah 1444 Hijriah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk memasuki awal bulan Muharram 1445 Hijriah. Mari kita merenungkan arti dan pelajaran
apa yang bisa kita ambil dari kesempatan hidup yang Allah berikan, sehingga kita dapat memulai awal Muharram 1445 Hijriah dengan semangat baru. Pelajaran terbesar yang kita bisa ambil bahwa Allah masih memberi kita kesempatan untuk melakukan introspeksi diri secara menyeluruh. Kita harus mengevaluasi keimanan, keislaman, ibadah, akhlak mulia, kewajiban, serta tanggung jawab, hingga kita mampu memanajemen waktu, gaya hidup, dan semua aspek kehidupan kita selama setahun yang lalu. Introspeksi diri adalah kunci utama dalam kehidupan. Dengan merenungkan diri kita, kita dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan kita di masa lalu, melakukan perbaikan hari ini, dan merencanakan masa depan. Melalui introspeksi diri, kita dapat menutupi kelemahan masa lalu dan meningkatkan kualitas diri pada hari ini dan masa yang akan datang. Hidup kita akan terus berkembang menuju arah yang benar dan lurus. Dengan melakukan introspeksi diri, kita dapat memahami hakikat dan persoalan diri dengan jelas, menilai amal yang telah kita lakukan, dan meningkatkan kapasitas diri sebagai bekal untuk perjalanan panjang dan pasti menuju akhirat. Introspeksi diri adalah kekayaan yang harus kita miliki, karena sangat penting dalam menjalankan kehidupan ini, seperti yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitung-hitunglah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amal kamu sebelum amal kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini ada 3 hal yang perlu kita refleksikan dan hitung-hitung, yaitu pertama, agama, yaitu Islam. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, sejauh mana pemahaman dan pengamalan kita terhadap ajaran agama ini? Sejauh mana kita menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang merupakan sumber utama ajaran agama? Selanjutnya, terkait dengan urusan dunia, terdapat 3 hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, bagaimana cara kita menghadapi kehidupan dunia ini? Apakah kita mencintainya dengan berlebihan dan menjadikannya sebagai tujuan utama dalam hidup? Ataukah kita menganggap berbagai fasilitas dunia seperti uang, rumah, kendaraan hanya sebagai sarana untuk menjalani kehidupan sementara? Cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih utama. Ingatlah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa menghindari kesalahpahaman terhadap dunia adalah kunci mendapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perhatikan dari mana asal usul semua harta yang kita miliki. Apakah harta yang kita peroleh benar-benar berasal dari sumber yang halal, tidak dicampuri dengan yang haram seperti riba, penipuan, pencurian, atau hal-hal yang dilakukan disebut dengan syubhat. Karena harta yang haram dan syubhat dapat menyebabkan hati menjadi sakit dan doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, keberkahan hidup kita di dunia akan hilang, dan di akhirat nanti kita akan menghadapi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengkonsumsi, menggunakan, dan memanfaatkan harta dari sumber yang halal yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Meskipun harta yang kita peroleh berasal dari cara yang halal dan jenisnya pun halal, bukan berarti kita bisa menggunakannya secara sembarangan.
Islam mengatur sistem pengeluaran, distribusi, dan pemanfaatan harta. Sebenarnya, harta yang Allah titipkan kepada kita adalah modal untuk tujuan akhirat. Oleh karena itu, Allah mendorong kita untuk membelanjakan harta di jalannya setelah memenuhi kewajiban yang ada seperti zakat, nafkah, infak, sedekah, wasiat, dan sejenisnya. Dengan cara ini, harta yang Allah anugerahkan dapat bermanfaat bagi kepentingan akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya masalah akhirat yang akan menjadi tempat tinggal kita selamanya. Terkait dengan hal ini, hanya ada dua kata kunci. Ikhlaskan niat kita hanya karena Allah dalam segala ucapan dan amal yang soleh, sebanyak mungkin yang kita bisa lakukan. Oleh karena itu, hidup kita harus fokus pada akhirat dan tidak boleh lebih mencintai dunia daripada akhirat, karena dunia akan musnah, termasuk jasad kita sendiri. Sementara akhirat adalah keabadian yang abadi. Selain itu, jadikanlah kesuksesan di akhirat sebagai standar utama kesuksesan sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, artinya semua yang bernyawa pasti mati. Nanti pada hari kiamat akan disempurnakan pahala kalian. Siapa yang dijauhkan pada hari itu dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang sukses. Dan tidak ada kehidupan dunia ini melainkan kenikmatan yang menipu. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur atas nikmat umur yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa menghirup udara segar di bulan Muharram 1445 Hijriah tahun ini. Mari kita lakukan introspeksi diri, muhasabatun nafsi. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk meningkatkan kualitas dalam agama, dunia dan akhirat di tahun 1440 Hijriah ini. Dan semoga hidup kita pada tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal